Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa lagi untuk mendengarkan renungan ya. Renungan hari ini ayat emasnya Miss Vincent ambil dari 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Judul renungannya segala sesuatu cukup. Ceritanya seperti ini. Mah, pokoknya nanti tahun ajaran baru Nita pengen semuanya baru. Tas baru, sepatu baru, baju baru. Pokoknya semuanya deh. Kalau enggak, Nita malas ke sekolah. Kan malu, masa Nita pakai barang-barang lama. Tanpa banyak bicara, Mama mengambil sebuah buku dan mulai bercerita sambil menunjukkan banyak gambar yang menarik. Mama bercerita tentang anak-anak di desa terpencil yang pergi ke sekolah tanpa memakai sepatu. Mereka memakai seragam seadanya, membawa satu buku dan satu pensil. Tapi mereka semua terlihat senang dan bersemangat pergi ke sekolah. Nah anak-anak, mulai hari itu Nita belajar mengucap syukur dan merasa cukup dengan apa yang ia miliki. Anak-anak, bukan hanya Nita loh. Tuhan juga ingin kita mengucap syukur ya dengan apa yang kita miliki. Kalian semua bisa makan, punya pakaian, punya makanan ya, punya mainan ya. Seperti firman Tuhan di atas, itu sudah cukup ya. Yuk belajar mengucap syukur dan menikmati berkat Tuhan yang Tuhan berikan, apapun bentuknya ya anak-anak. Jadi mengucap syukurlah dengan semua yang anak-anak miliki. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat yang sudah kami terima. Makanan, kesehatan, pakaian, semuanya Tuhan, kami mau bersyukur untuk itu semua. Berkati teman-teman kami yang sedang kesusahan karena dampak COVID-19 ini. Tuhan tolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, demikian ya renungan hari ini. Nanti kita lanjutkan dengan berolahraga dan pembelajaran. Oke. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa lagi ya. Ini semua berkat pimpinan dan penyertaan Tuhan Yesus tentunya. Apakah anak-anak hari ini sudah mendengarkan renungan? Kemudian dilanjutkan dengan berolahraga. Maksudnya supaya anak-anak bisa menjaga kesehatan jasmani dengan berolahraga dan menjaga kesehatan rohani dengan mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Ya. Anak-anak, kita masih belajar tentang tema lingkungan ya, dan subtemanya lingkungan rumah, dan sekarang tentang alat-alat kebersihan di rumah. Anak-anak sudah mengetahui beberapa alat kebersihan yang ada di dalam rumah dan di ruang rumah. Juga alat kebersihan untuk menjaga kebersihan tubuh. Anak, hari ini kita akan belajar tentang ketimbangan ya. Nah, ini keadaan posisinya adalah seimbang. Seimbang itu dia tidak jatuh sebelah ya. Nah, supaya dia tetap seimbang, jika kita memberikan benda, nah coba nah, ini namanya tidak seimbang karena berat sebelah ya. Nah, supaya beratnya sama, tidak jatuh sebelah, kita harus memberikan benda yang sama sebelahnya. Nah, ini namanya seimbang. Mengerti ya? Anak-anak, tadi kita sudah mengadakan percobaan tentang menimbang yang seimbang ya, dengan menggunakan penggaris panjang dan tempat lem, karena Miss tidak punya alat timbangannya. Nah, anak-anak,
supaya timbangan ini tetap seimbang, maka benda yang ada di dalam timbangan ini harus sama jumlahnya yang kiri dan kanan ya. Jika ini ada 1 dan 2, maka yang di sebelahnya juga harus ada 1 dan 2 ya. Maka benda timbangan ini akan seimbang. Nah, anak-anak ambil bahan fotokopian yang ada di anak-anak, yang ada di lembaran, kemudian tempel di buku kuning seperti ini ya. Nah, tugas anak-anak adalah menggambar bendanya dengan jumlah yang sama. Bendanya tentu saja sama ya. Contohnya ini misalnya ada apel. Di sini juga harus gambar apel ya, dengan jumlah yang sama. Contohnya, ini apelnya ada berapa? 1, 2, 3. Maka di sebelah sini juga jumlah apelnya harus sama. 1, 2, 3. Ya anak-anak. Anak-anak jangan lupa diberi warna yang indah ya. Anak-anak, hari ini Miss akan mengajak anak-anak untuk mewarnai gambar rumah ya, sesuai dengan tema kita lingkungan rumah. Waktu itu anak-anak sudah melipat bentuk rumah ya, dan juga sudah membuat kolase bentuk rumah. Nah, sekarang kita akan mewarnai rumah tetapi dengan sistem gradasi warna ya. Miss akan mengajarkan anak-anak untuk memadukan warna-warna supaya anak-anak juga mengerti, tahu bagaimana supaya warnanya menjadi indah ya. Contohnya, anak-anak ini gambar pohon ya. Pohon itu tidak hanya hijau ya, anak-anak perhatikan. Ada pohon itu daun-daunnya juga ada yang warnanya kuning ya. Ada warnanya hijau muda, hijau tua, dan jika daunnya sudah kering biasanya kecoklat-coklatan ya. Yuk, kita akan memadu padankan dengan warna. Miss Vincent pertama warna kuning. Ya. Anak-anak boleh sih warna yang lain ya. Supaya terlihat menarik. Kemudian Miss ambil warna hijau muda ya, karena anak-anak hijau itu perpaduan dari warna dasar kuning dan biru ya, jadi mendekati ya. Nah, anak-anak lihat ya, ini sudah mulai nampak ya warna kuning, hijau muda, dan hijau ya, sama ini juga. Nah, kemudian kita akan mewarnai batangnya. Batang pohon itu biasanya warna apa ya? Ayo siapkan ya. Mungkin ini krayonnya agak berbeda dengan yang punya anak-anak, karena Miss Vincent nggak punya krayon seperti anak-anak ya. Jadi Miss yang ada di rumah. Kemudian boleh ya, ini dipaduk, ini warna coklat muda, ini krem coklat, kemudian coklat biasa nih, bisa ya dipadu padankan. Anak-anak boleh ya, supaya indah ya. Gak usah ragu-ragu, takut salah nggak apa-apa ya. Ya. Supaya krayon anak-anak juga berguna, karena anak-anak punya beberapa krayon ya. Gunakan yang baik. Nah, selanjutnya misalnya mau mewarnai pagar juga boleh ya, pakai gradasi warna. Misalnya ini mewarna orange muda ya, kemudian orange biasa, boleh ya. Begini caranya, pinggirannya kasih warna yang tua ya, kelihatan ya orange-nya. Nah, supaya kelihatan bagus, nampak bagus ya. Nah. Yang pagarnya sempit sedikit aja ya anak-anak ya, supaya. Nah, sekarang pakai yang orange muda. Kalau anak-anak tidak ada orange muda, bisa pakai kuning tua seperti ini ya. Jadi warnanya nampak hidup ya kalau pakai gradasi warna. Anak-anak, Miss Vincent akan mewarnai rumahnya ya. Sekarang mulai dari atap. Miss punya warna yang coklat seperti emas ini. Mungkin di krayon anak-anak tidak ada. Tidak apa-apa, anak-anak gunakan yang ada ya.
Nah, Miss mau seperti ini rumahnya. Ada bunyi yang jatuh. Ya, kita pinggirnya dulu ya, diwarnai yang lebih tua. Nanti yang tengahnya kasih warna yang lebih muda. Ya, ini bentar, sebaiknya ini aja. Nah, ya, misalkan padu-padankan supaya nampak hidup ya. Kalau mewarnai itu harus penuh ya, terus pinggirannya jangan sampai keluar warnanya, nggak boleh keluar dari garis. Anak-anak kan sudah belajar mewarna dari playgroup ya, serasa anak-anak sudah pintar-pintar mewarnanya. Hanya anak-anak suka Miss Vincent sering lihat anak-anak tidak mewarnai dasar. Kenapa anak-anak sering disuruh sama Miss mewarnai? Itu ada maksudnya ya, karena anak-anak itu butuh macam-macam warna ya, tidak hanya hitam dan putih saja ya, tapi juga warna-warna lain ya, warna merah, orange, kuning ya, warna-warna cerah. Kemudian juga supaya anak-anak itu bisa berimajinasi dengan warna ya. Jadi jangan bosan ya kalau disuruh mewarna sama Miss, karena akan jumpai terus anak-anak dengan warna-warna itu ya. Kemudian kita akan memberi warna jendela-jendelanya dulu ya. Miss mau memberi warna dengan warna yang kontras ya. Kontras itu jadi terang dan gelapnya kelihatan ya, supaya bisa jelas mana jendela dan mana cat rumahnya. Miss mau menggunakan warna merah ya. Nah, merahnya di sini pinggirannya saja. Kenapa Miss sedikit Miss warna merahnya? Karena ini tempatnya kecil ya, warna jendelanya kecil, jadi Miss nggak mau memaksakan, nanti malah tidak bagus ya. Miss pakai orange. Jadi merah dan padu orange itu cocok ya anak-anak ya. Nah, ya, tuh, ya. Kemudian yang ini juga samain aja, samakan saja. Mungkin punya anak-anak lebih sedikit ya, warnanya 48 ya. Punya Miss berapa ya? Punya anak 24 warna ya, punya Miss 48 warna. Nah, jendelanya mau beri Miss warna kuning ya, supaya kontras ya. Yuk, jangan kelihatan putih-putihnya ya. Nah, supaya seragam dengan jendelanya, pintunya juga Miss kasih warna merah ya, dan orange kusennya ya. Anak-anak tahu kusen? Kusen itu kerangkanya, pinggirannya ya. Nah, nanti pintunya kita kasih warna yang lain supaya cantik rumahnya ya. Nah, lihat. Nah, pintunya mau dikasih warna apa? Nah, bolehlah warna ini orange tua dan orange muda. Supaya kelihatan ya, itu rumahnya Miss, rumahnya anak-anak, warnanya itu misalnya ya. Anak-anak selanjutnya Miss akan berikan warna pada temboknya ya. Dibuat semenarik mungkin. Miss mau menggunakan warna ungu karena Miss perempuan kali ya, jadi seneng yang warnanya mendekati ungu, pink, merah ya. Jika anak-anak ingin menggunakan warna yang sama dan warna ungunya mungkin kurang, anak-anak bisa menggunakan ungu dengan pink ya, atau
atau mau warna biru boleh, biru muda dan biru tua ya. Nah, tip dari Miss ya, kalau anak-anak mau mewarnai dasar tidak boleh sama dengan warna utamanya, warna gambarnya ya. Kalau ikut lomba itu akan mati ya. Yang sama juri itu nanti dibilangnya, wah ini mati warnanya, begitu ya. Jadi warna dasar dengan warna gambar utama tidak boleh sama. Kalau mau sama diusahakan pakai warna gradasi jadi agak berbeda ya. Kemudian Miss mau warna pink ya anak-anak. Ini Miss sekarang tembok yang bagian atasnya warna pink tua dan dipadu dengan warna pink muda. Jadi pink tuanya menutupi jendela, pintu ya, pinggirannya tentunya ya. Kemudian ini pink muda. Anak-anak, sekarang kita akan mewarnai bagian dasarnya ya. Pertama anak-anak, kita akan mewarnai dasar yang bawah ya. Atas dan bawah berbeda karena yang bawah itu tanah ya. Biasanya berumput ya. Kita akan menggunakan hijau, apa ya namanya ya. Nah, seperti ini ya. Oh, ini sama ya. Dengan kuning. Nah, ya. Anak-anak, kalau kotor ya seperti ini setelah digunakan, anak-anak bersihkan dengan tisu ya. Nah, kita pertama menggunakan ini dulu hijau sebagai dasarnya karena ceritanya rumahnya ada rumputnya ya. Nah, setelah hijau yang bagian bawahnya, kita gunakan warna kuning ya. Ya, supaya indah. Sama ya tingginya, misalnya mau segini, anak-anak kira-kira segini tingginya ya. Nah, kemudian kita sudah hijau muda, kuning. Coba ya, kita akan menggunakan warna kuning tua ya. Ini kuning tua. Tadi kuning muda ya. Agak berbeda ya. Setelah hijau muda, kuning tua, kemudian orange ya. Boleh anak orange biasa atau orange tua ya. Nah, awas ya, nabrak ya. Kemudian kita gunakan orange tua, orange biasa ya, supaya warna-warni. Selanjutnya, supaya tidak terlalu gelap, Miss mau memadukan dengan warna biru muda ya, supaya terang. Anak-anak, hasilnya akan seperti ini ya. Memang anak-anak, jika mau hasilnya bagus, anak-anak harus sabar dan tekun ya. Jangan mudah bosan, oke? Anak-anak, siapa yang di rumahnya suka didongengkan atau diceritakan oleh orang tuanya? Ya, apakah anak-anak senang mendengarkan cerita atau dongeng? Iya, senang ya, karena kita menjadi merasa terbawa dalam cerita tersebut ya, dan jadi seru ya. Nah, Miss juga akan membacakan cerita buat anak-anak ya, cerita dongeng tentang binatang ya. Nah, cerita dongeng itu cerita yang bukan nyata ya, atau bukan betulan. Nah, ceritanya seperti ini. Judulnya Tipu Daya Raja Biru. Ada seekor serigala yang jatuh ke dalam tempat pewarnaan pakaian berwarna biru. Seluruh tubuhnya pun berubah menjadi biru. Saat kembali ke hutan, para penghuni hutan pun tak mengenalinya lagi. Kesempatan itu pun ia gunakan untuk mengelabui para penghuni hutan. Ia lantas berpura-pura menjadi Raja Biru utusan Dewa Langit. Ia lalu mengangkat dirinya menjadi Raja Biru. Sebagai pembantunya,
ia mengangkat singa menjadi Perdana Menteri, harimau sebagai pengawal, dan gajah sebagai penjaga. Serigala itu pun hidup nyaman karena semua hewan harus memberikan makanan kepadanya. Namun, pada suatu malam purnama, serigala biru mendengar kawanan serigala lain melolong. Melolongnya bersaut-sautan. Au! Ya. Naluri alamiahnya sebagai seekor serigala tanpa sadar muncul. Ia pun ikut-ikutan melolong seperti serigala. Au! Wah, para penghuni hutan pun akhirnya mengetahui penyamaran serigala biru. Saat itu juga ia dihukum oleh para penghuni hutan, yaitu dengan diusir dari hutan itu. Nah, anak-anak, ceritanya sampai sini ya. Ini cerita pendek. Miss Vincent akan memberikan pertanyaan buat anak-anak. Dengarkan ya. Anak-anak, pertanyaannya seperti ini ya. Nomor 1. Apa judul dari cerita tadi? Yang kedua, mengapa serigala menjadi berwarna biru? Yang ketiga, binatang apa saja yang membantu Raja Biru yang menjadi penjaga, Perdana Menteri, dan pengawal? Ada 3 binatang. Kemudian yang keempat, hukuman apa yang diberikan kepada Raja Biru ketika dia sudah ketahuan bohongnya? Yang nomor 5, hal apa yang menyebabkan serigala ketahuan bohongnya? Gara-gara apa ya? Jawab ya.